Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini kita akan mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Ustadz K.H. Mahmud Yunus, LC. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أممي. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة آبائه ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين، خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين. الله يداسك يا بحر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة وجعلها وصلة إلى رضاء الله وجنة المأوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari yang penuh barakah ini
Allah masih berikan kita kemudahan, Allah masih berikan kita sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa kembali berjumpa di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka menghidupkan majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini senantiasa mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Al-Fakir kembali bisa bersilaturahim, yang mana pada pagi hari ini Al-Fakir dapat amanah untuk menggantikan guru kita Kiai Haji Ahmad Mufti Hamdani, yang beberapa minggu ini beliau sedang melaksanakan umroh. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan selalu, diberikan kemudahan dalam perjalanan ibadah umrohnya beserta jamaah. Ya, mudah-mudahan kita pun dapat doa-doa dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah kasih, di mana di waktu pagi Allah memberikan kita suasana iman, ya, suasana masjid, suasana menghidupkan majelis ilmu. Yang tentunya suasana di pagi hari ini tidak semua orang diberikan kemudahan untuk bisa menghidupkan amal-amal akhirat. Bahkan tidak sedikit orang yang bangun pagi itu yang terpikir sama dia bukan mau sholat tahajud, tapi yang terpikir sama dia adalah bagaimana dia memulai bisnis usahanya. Sehingga wajar, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanatid dunya hammahu aw ghammahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang ketika dia bangun tidur itu kerisauannya sudah urusan-urusan dunia, ya, maka Allah akan jadikan urusan-urusan dunianya itu bukan malah selesai. Justru malah Allah jadikan urusan-urusan dunianya itu nggak diselesaikan sama Allah. Bahkan dibikin oleh Allah itu kefakiran di depan matanya. Ya. Padahal mungkin orang kepingin pagi-pagi itu ya, sudah usaha dunia, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tapi ternyata bukan malah selesai. Ya, tapi justru malah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah, "Man kanatil akhirah." Barang siapa yang akhirat itu dijadikan sebagai kerisauannya. Ya, bangun tidur tuh udah risau akhirat. Wah, saya belum sholat tahajud nih. Saya belum baca Al-Qur'an. Saya belum habiskan zikir. Maka kata Allah, Allah akan selesaikan semua masalah-masalahnya. Hanya di antara keutamaan bagaimana mereka orang-orang yang menghidupkan waktu pagi, waktu subuh. Jadi nggak ada ceritanya kalau kegemilangan umat Islam itu, ya, ternyata subhanallah sejarah membuktikan dari zaman keemasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membentuk karakter-karakter para sahabat yang mereka gemar untuk menghidupkan waktu-waktu subuh. Bahkan dalam satu riwayat, Anas bin Malik ketika beliau berhasil, ya, merebut benteng Tastar, satu benteng yang berbulan-bulan sudah dikepung, ya. Tapi ternyata ketika berhasil direbutnya itu pas di waktu subuh, dan subuhnya kelewat. Apa kata Anas bin Malik? Saya menyesal, ya. Benteng yang sudah berhasil direbut tetapi ada yang hilang
itu sholat subuhnya kesiangan. Ya, sampai seperti ini karakter-karakter sahabat yang diberikan oleh Allah bagaimana tentang menghidupkan keutamaan waktu subuh. Bahkan ada seorang tokoh Yahudi, dia mengatakan bahwa kami nggak akan pernah takut sama umat Islam sebelum umat Islam membuktikan ya, bahwa jumlah mereka yang melaksanakan sholat subuh itu sama seperti mereka yang melaksanakan sholat Jumat. Kira-kira di Masjid Al-Ikhwan ini sholat subuhnya pernah nggak sampai seperti sholat Jumat? Pernah. Kalau pas acara hisab ya, gabungan subuh keliling, tapi masjid di kampungnya kosong gitu. Ya. Atau acara-acara khusus. Nah ini yang dilihat. Makanya kalau soft kita masih belum banyak, PR terbesar DKM adalah bagaimana memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid semakin megah, semakin mewah, banyak berdiri masjid dengan mentereng, akan tetapi khorobun minal huda. Ternyata masjid tersebut sepi dengan hidayah Allah. Sehingga akhirnya masjid itu hanya tinggal bangunannya yang indah. Ya. Dan ini sudah diprediksi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah katakan, ya, mal Islam illa ismuh wa mal Quran illa rasmuh wa masajiduhum amiratun. Masjidnya ramai, bagus, mentereng, akan tetapi sepi dari petunjuk Allah. Ya, ini PR terbesar buat kita yang aktif di masjid. Ya. Maaf ini pesan tersembunyi, ya karena memang tidak ada lain. Yang namanya DKM kan Dewan Kemakmuran Masjid. Bagaimana PR-nya adalah memakmurkan masjid, bukan hanya dari sisi bangunan, tapi dari sisi amaliyah jamaahnya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, ya, karena saya nggak dikasih tema, jadi bebas saja ya maksudnya. Nah, ada ustadz-ustadz kita juga. Subhanallah, saya ingin mengingatkan tentang bagaimana misi para nabi dan para rasul. Misi para nabi dan para rasul yang mereka membawa misi besar. Yang tentunya misi besar ini akan dilanjutkan oleh kita sebagai pengikutnya, ya terutama pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bagaimana misi terbesar para nabi dan para rasul. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di antara misi terbesar para nabi dan para rasul adalah mereka diberikan skill kemampuan para nabi dan para rasul adalah yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama menyampaikan ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para nabi dan para rasul misinya adalah menyampaikan ayat, yatlu alaihim, dibacakan ayat-ayat Allah. Bahkan Nabi Daud terkenal orang yang memiliki suara yang indah. Dia melantunkan ayat-ayat Allah dengan suaranya yang indah sehingga alam takluk dan tunduk kepada Nabi Allah Daud alaihissalam dengan kehebatan dan suara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, sahabat-sahabat Rasulullah mereka tergetar hatinya. Mereka terkesan dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sahabat mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak akan mau nambah ini ayat sebelum kami melakukan dari apa yang ada dalam ayat tersebut. Dikisahkan seorang sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud, seorang ahli Quran yang suaranya indah, tapi badannya sederhana. Jadi diriwayatkan beliau itu badannya, ya mungkin kalau kata kita krempeng begitu ya, kurus. Tapi beliau ini orang yang hebat dengan Al-Quran. Karena pola tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran nggak main-main, Pak. 13 tahun para sahabat Rasulullah dibina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan yakin. Termasuk salah satunya adalah yakin dengan Al-Quran.
Ini Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar bahwa Rasulullah akan melakukan dakwah secara terang-terangan, apa yang dilakukan? Ruh Al-Quran sudah ada dalam diri Abdullah bin Mas'ud. Beliau kemudian mendatangi Ka'bah, di mana saat itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Beliau menyuarakan Al-Quran, membaca Al-Quran di depan orang-orang kafir dengan begitu lantangnya, dengan suaranya yang menggelegar. Dibacakan ayat Al-Quran, Ar-Rahman, 'Allamal Quran, Khalaqal Insan, 'Allamahul Bayan. Dengan begitu hebatnya beliau membaca ayat Al-Quran. Lalu apa yang terjadi para hadirin sekalian? Respon dari orang-orang kafir Quraisy nggak baik. Ini siapa sih? Berani-beranian baca syair-syair Muhammad. Ya, jadi Al-Quran itu orang-orang kafir mengatakan itu syairnya Muhammad. Ya. Dan pola ini terjadi, Pak. Jadi strategi-strategi orang kafir Quraisy dulu, ya, itu masih diadopsi, ya, pemahaman-pemahaman orang sekarang, terutama orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perlu direvisi, Al-Quran itu nggak sesuai dengan keadaan zaman. Ya, bahkan yang ironinya lagi mereka mengatakan masih ada, Pak, di zaman sekarang yang mengatakan ini Al-Quran buatan Muhammad. Betul? Kita dengar kan? Ya. Statement-statement ini berkembang dan itu terjadi pada zaman Rasulullah pun terjadi seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini kemudian didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy, dipukuli dia, Pak. Dipukuli. Kalau kata kita sampai bonyok ya, sampai babak belur. Tapi apakah Abdullah bin Mas'ud saat itu kemudian berputus asa dan memberhentikan dakwahnya dengan Al-Quran? Tidak. Wallahi la asghurannahum bil Quran. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Saya akan bom mereka dengan Al-Quran. Akhirnya Abdullah setelah terluka dibantu oleh para sahabat. Sampai sahabat bilang, Abdullah, udah, ini belum waktunya. Belum waktunya. Akhirnya kata Rasulullah, enggak, saya bakal datang lagi. Saya bakal datang lagi. Saya bakal bom mereka dengan Al-Quran. Bahasa kita begitu. Akhirnya setelah sembuh datang lagi, Pak. Sampai 3 kali. Nah, inilah kekuatan yatlu alaihim ayati. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat dengan Al-Quran. Ya. Makanya sekarang kita mau mengembalikan, Pak, generasi kita kepada generasi pada zaman yang pernah dialami oleh Rasulullah, khairul qurun. Sebaik-baiknya zaman saat itu adalah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dengan bacaan Al-Quran, Pak. Proses tarbiyah yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah baru dengan Al-Quran seperti itu. Untuk apa? Untuk yakin dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana kita bisa yakin dengan Al-Quran sementara kita membacanya aja masih dihitung waktunya. Padahal Al-Quran adalah merupakan media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru tarbiyah, tahap membaca, Pak. Belum nanti tahapan-tahapan berikutnya, ya, tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang membaca Al-Quran ini dahsyat, Pak. Alhamdulillah tadi saya tanya Ustadz, di sini sudah banyak imam-imam yang hafil, ya. Bahkan ada beberapa pesantren yang Masya Allah. Ya. Jadi kita sekarang ini PR terbesar adalah mewujudkan Al-Quran dalam diri kita. Wajar kalau ulama-ulama ada yang mengistilahkan dengan membumikan Al-Quran. Ya karena memang Al-Quran adalah merupakan pandangan hidup kita. Ya. Bahkan Allah janjikan dalam sebuah hadisnya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man syaghalahu bil Quran. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran,
a'taituhu afdhala ma a'taituhu sa'ilin. Kata Allah, aku akan berikan kepada mereka orang-orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran, melebihi mereka orang-orang yang sibuk setiap hari berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maksudnya apa? Kalau kita sibuk baca Al-Quran, walaupun mungkin berdoanya kurang, sibuk setiap hari baca Al-Quran 5 juz ya, atau lebih. Kata Allah, walaupun kamu tidak meminta, aku maha tahu, aku akan memberikan keperluan yang kamu minta tanpa harus terucap dengan lisanmu. Kira-kira urusan kita, sulitnya kita menjalani hidup, Allah tahu nggak Pak? Tahu nggak? Tahu. Cuman sebagai ikhtiar kita, membuktikan kelemahan kita sebagai hamba Allah, kita mohon kepada Allah dengan berdoa. Ya. Walaupun pada hakikatnya dalam realisasi berbicara tentang doa, ya. Yang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak berdoa, dia sudah memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Seakan-akan dia mengatakan, wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Allah ngelihat dia. Saya sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah, ya Allah. Kalau besok saya ada tagihan, misalkan begitu, saya sudah serahkan sama Allah. Ya, biar nanti Allah yang kasih solusi tentang masalah-masalah kita. Kan seperti itu. Makanya ketika kita berdoa, mohon kepada Allah, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Ini seringkali kita merasakan suka frustasi dengan doa, Pak ya. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda yang pemahaman dia tentang hakikat ibadah kurang, maksudnya kurang belajar. Banyak mereka yang frustasi dengan doa. Belum lama saya baca WA dari beberapa orang-orang yang curhat. Ustaz, saya sudah pesantren 6 tahun. Di pesantren saya rajin ibadah. Ya, tahajud rajin, puasa sunnah, tilawah Al-Quran. Tapi ketika saya selesai, saya pulang, saya berhadapan dengan masyarakat. Dan di situ banyak saya mendapatkan ujian-ujian, terutama masalah-masalah dunia. Ya. Bahkan kemudian muncul dalam diri saya seperti saya berburuk sangka dengan Allah. Karena saya sudah begitu rajin ibadah, tapi kemudian kok tiba-tiba Allah banyak kasih masalah ke saya. Ya. Ada yang mendapatkan istri yang tidak baik, atau sebalik mendapatkan suami yang tidak baik setelah dari pesantren. Kenapa seperti ini Ustaz? Dia bilang begitu. Kan seakan-akan ini curhatan. Dan kayaknya bukan curhatan orang ini aja ya. Kita pun kayaknya begitu. Ya enggak? Hampir kita punya masalah dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena kita kadang-kadang mengamati, kita coba merasakan ketika kita beribadah, ini bakal Allah jamin semua masalah diberesin sama Allah. Ternyata ada masalah-masalah yang belum beres. Ada masalah-masalah yang masih digantung sama Allah, belum dikasih. Ada doa-doa yang masih belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita mau protes sama Allah. Ya Allah, katanya kalau sudah rajin tahajud, semua masalah beres. Betul. Ini kan pemahaman tentang ini sulit, Pak. Betul ya? Walaupun kita yakin bahwa masalah pasti akan diselesaikan oleh Allah. Doa-doa bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang harus kita pahami adalah bagaimana di antara salah satu adab hati dalam berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doa kita, maka kita mesti sadar bahwa ada doa yang langsung diijabah saat itu. Ya, ini kita pengen doa instan. Hari ini berdoa 1 jam di cash diijabah. Kan nggak mungkin ya Pak. Kalau kita levelnya wali nggak apa-apa. Ini kan kita baru jadi wali murid, belum jadi waliullah. Jadi kadang-kadang kita melihat seperti itu. Padahal ada tahapan yang kedua, ketika kita berdoa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Subhanallah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan dari semua doa-doa kita itu dia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tanya, "Ya Rabb, ini dari mana istana megah ini ya Rabb? Ibadah saya biasa-biasa saja ya Rabb. Wahai hambaku, ini adalah wujud doa-doamu saat di dunia yang belum aku ijabah." Lalu hamba ini menangis. "Ya Allah, kalau tahu memang ini doa ada yang enggak kau ijabah, terus jadi istana yang megah ya Rabb, aku mau tidak ada satupun doaku yang ijabah di dunia." Nangis dia, Pak. Karena melihat kenikmatan surga. Ini kadang-kadang kita melihat kenikmatan dunia terus yang difokuskan. Sementara dunia ini tidak ada yang selama-lamanya. Betul. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Makanya sering-sering dah kita baca ayat tentang kenikmatan surga, Pak. Ya, biar termotivasi. Kenapa? Ya itu tadi, ya kita nggak disalahin, doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan begitu. Betul. Padahal Masya Allah ada satu riwayat, Pak. Maaf ini ya, ngobrolnya agak sensitif. Bapak-bapak itu nanti kenikmatan di surganya apa, Pak? Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah buat bapak-bapak di surga. Apa Ustaz? Subhanallah, Ustaz sering buka kitab tentang bidadari. Jadi kata beliau, bidadari surga, Pak. Ya maaf ya, ini kita ngobrol sedikit aja gitu ya, tentang kenikmatan surga. Allah kasih bidadari buat kita-kita. Ya. Sampai dalam satu riwayat, satu bidadari. Kerjanya nanti bapak-bapak cuma sama bidadari doang, Pak. Yang ibu-ibu protes. Nah, terus kita gimana? Jangan khawatir Bu, ibu-ibu jadi ratunya bidadari, gitu. Jadi bapak nanti sibuknya itu aja Pak. Mohon maaf ya, karena memang ini riwayatnya begitu. Allah kasih bidadari. Kenapa? Allah tahu ya, di antara syahwat yang terbesar yang diberikan oleh laki-laki adalah dengan perempuan. Betul, betul nggak Pak? Dan banyak yang tidak tertunaikan di dunia. Mau nikah lagi nggak diizinin sama istri kita, ya kan, bertahan aja lah, udah dengan yang satu cukup. Kenapa? Karena saya termasuk suami yang takwa, takut sama bini tua. Kan begitu. Makanya Allah Maha tahu, diberikan oleh Allah kenikmatan ini ya, dengan bidadari. Lah orang laki mah begitu Pak, punya duit dikit juga kepikirnya apa? Perempuan, kepikirnya pengen nambah kan begitu ya. Ya. Fitrah dah, fitrah semua begitulah. Cuman kadang-kadang ini lempengan, ada yang berani apa nggak berani, di situ aja masalahnya. Makanya Allah kasih kenikmatan itu. Terus kenapa ibu-ibu nggak dikasih bidadara? Ya karena ibu-ibu yang perempuan ini nanti syahwat kenikmatannya bukan dengan bidadara. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran salah satunya, wanita-wanita nanti akan ditemani oleh wildanum mukhalladun. Dayang-dayang anak-anak muda yang menemani. Ngapain menemaninya? Nemenin belanja, shopping, iya kan? Kenapa? Karena syahwat ibu-ibu di dunia salah satunya itu. Kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka Allah wujudkan di akhirat dengan yang sama ketika penderitaan di dunia. Seperti itu. Nah, ini satu gambaran bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saja Allah sudah. Makanya kalau ibu-ibu, ya, kalau suami sudah meninggal banyak yang bertahan. Ya. Sampai anak sudah besar, apa dia bilang apa? Nggak usah nikah lagi, udah cukup ngurusin anak. Single parent 30 tahun, siap. Ya kan memang seperti itu. Nih berbicara tentang fitrah. Ini dari kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mata nggak pernah melihat sebelumnya. Telinga nggak pernah mendengar dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Bahkan hati pun rasa kretek hati dengan kenikmatan surga kita nggak pernah rasakan. Nah, inilah janji Allah untuk mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misi yang kedua adalah wayuzakkihim, di mana kita semua adalah hamba-hamba Allah yang sedang diproses. Dengan melalui apa? Pembersihan tazkiyatun nufus, pembersihan diri, pembersihan jiwa, pembersihan hati, pembersihan amal. Bahkan kita semua sedang menjalani satu proses di mana kita semua sedang belajar memperbaiki ihsan kita kepada Allah. Itu salah satu targetnya. Kenapa? Karena inilah bekal utama ketika kita nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari itu sudah tidak ada lagi manfaat harta kita, anak-anak yang kita banggakan saat di dunia, kecuali mereka yang berhadapan dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang salim, dengan amal-amal yang ikhlas karena Allah. Jadi sekali lagi, proses tazkiyatun nufus dijalani oleh semua para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita bicara tentang tazkiyatun nufus, pembersihan diri, ya memang kita sedang melakukan itu, Pak. Bahkan kita duduk di dalam majelis ilmu pun salah satunya adalah kita ingin membersihkan diri kita, ingin memperbaiki amal kita, betul. Kita duduk di majelis ilmu ini salah satunya itu. Yuzakkihim, membersihkan diri kita. Bagaimana setelah ngaji, bukan hanya otak yang terisi, tapi hati juga terisi. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Ada satu kisah di mana Nabiullah Musa alaihi salam pernah diuji oleh Allah. Ini tahapan orang-orang yang diuji oleh Allah. Jadi para nabi pun diproses, Pak. Bukan cuma kita doang. Nabi Musa dibersihkan hatinya, ya, diajari oleh Allah dengan satu keyakinan, di mana Nabi Musa satu ketika pernah diuji dengan penyakit. Beliau dikasih sakit perut. Ya. Saat itu konsentrasi beliau kepada Allah. Ketika sakit, beliau mohon kepada Allah, ya Rabb, beri petunjuk kepada saya. Bagaimana supaya sakit saya bisa sembuh. Maka kemudian, karena Nabi Musa ini terkenal bisa berdialog dengan Allah, Pak, langsung. Jadi Allah memberikan jawaban dengan permohonan Nabi Musa. Hai Musa, silahkan kamu pergi ke puncak Tursina. Nanti di sana ada sebuah pohon. Ambil airnya, kemudian peras daunnya, kamu minum airnya. Ya, daunnya diperas dan minum. Dilakukan Nabi Musa. Nabi Musa minum. Alhamdulillah sembuh. Selang beberapa lama, beberapa bulan, ya, Allah uji Nabi Musa dengan perkara yang sama, dikasih sakit yang sama. Saat itu Nabi Musa lupa, para hadirin sekalian. Dia nggak minta lagi sama Allah, dia langsung ke puncak Tursina, kemudian dia ambil, dia lakukan yang sama seperti sebelumnya. Apa yang terjadi? Oh, ternyata penyakitnya bukan makin sembuh, ya, makin sakit. Sampai Nabi Musa bilang, ya Allah, kenapa begini? Dulu sembuh ya, sekarang enggak. Kata Allah, ya Musa, dulu di sakit yang pertama engkau ingat kepadaku. Konsentrasi kamu kepadaku. Tapi di sakit yang kedua, kau melupakanku, hai Musa. Kau lebih yakin dengan daun itu yang akan menyembuhkanmu. Ini tarbiyah yang Allah lakukan kepada Nabi Musa. Intinya apa? Supaya Nabi Musa ingat sama Allah. Ya. Termasuk kita belajar, Pak. Maaf, obat ini wasilah, Pak. Hakikatnya bukan yang menyembuhkan kita, tapi kadang-kadang kita suka tergelincir, Pak, di perkara ini, betul nggak? Ini kan ikhtiar kita saja, tapi kadang-kadangnya kita kayak model Nabi Musa tadi, langsung ingat sakit, ingat apotik, ingat obat ini, ingat obat itu. Padahal ada tertib. Orang yang sakit, yang pertama diingat apa? Allah dulu, sholat taubat dulu. Sholat hajat, minta ya Allah petunjuk biar saya sehat, kan begitu. Masuk ke tahapan berikutnya dengan mengkonsumsi obat-obat sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ke dokternya terakhir. Nggak taunya kata orang, lah keburu sakaratul maut, Ustaz, ke dokternya. Bukan, ini tertib aja.
sama kita, ya kan? Kalau dokter hebat dia bisa nerawang, wah ini sakitnya ini nih, diabetes, sakitnya darah tinggi, hebat dokter, tapi kan enggak. Ini tertib saja Pak, artinya untuk membersihkan yakin kita bahwa kita tidak boleh yakin dengan sebab, ya. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah menjadikan sesuatu itu dengan tiga. Ada yang bisabab, ya dengan sebab minum obat Allah sembuhkan, tapi ada yang minum obat terus nggak sembuh-sembuh malah makin sakit, betul. Au mukhalafatu ma'as sabab, ataupun bertentangan dengan sebab seperti yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seperti yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika berada di kobaran api, ya Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan ketika berada di dalam kobaran api. Nabi Musa ketika berhadapan dengan luas laut yang membentang, kok kenapa Allah perintahkan, hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Apa yang terjadi? Laut terbelah. Nah, ini bagian daripada proses tarbiyah wa yuzakkihim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, menginginkan agar kita terus memproses diri kita dengan proses pembersihan diri, pembersihan hati. Ya. Ini sekali lagi poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bagaimana misi para nabi dan para rasul adalah mereka mengajarkan ya, al-hikmah. Ya, hikmah, mengajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya tersembunyi, mengajarkan ilmu-ilmu bagaimana di dalam kita beramal, ya, kita memahami akan hakikat dari satu amal tersebut. Hakikat sholat kita, hakikat puasa kita, sedekah kita. Ini bagian yang akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memahami semua amal-amal tersebut. Ya, seperti tadi ada santri yang sudah lama, ya karena terus terang kita dalam memahami ibadah ya seringkali mengkaitkan ibadah itu dengan hajat-hajat dunia. Ya seringnya begitu. Ya bukan nggak boleh, ada tuntunannya boleh, ada sholat hajat, tapi kan nggak semua amalan-amalan kita orientasinya dunia. Yang seperti tadi, ada amal-amal yang disimpan oleh Allah yang ternyata nanti untuk investasi akhirat. Kan seperti itu. Ya kita mesti yakin bahwa ya proses yang terakhir ini ya, adalah bagian dari proses kita belajar, menuntut ilmu. Bahkan salah satu ilmu yang sekarang kita berkurang ya tentang pemahaman ini, salah satunya adalah bagaimana, contoh kecil saja ya, ini pembahasan sebetulnya panjang, memahami sifat warok ya, sifat hati-hati saja ya. Kenapa para hadirin sekalian? Ilmu tentang sifat warok saja yang saat ini oleh umat sudah mulai ditinggalkan. Kita seakan-akan menjadi umat yang sembrono, umat yang kurang hati-hati dalam berbagai macam perkara. Sehingga akhirnya kita tenggelam dalam hal-hal yang seperti itu. Yang ternyata sifat wara adalah takun ibadan nas. Jadilah kalian orang-orang yang hati-hati dalam perkara-perkara masalah-masalah kehidupan kita, maka kalian akan menjadi orang yang termasuk ahli dalam beribadah. Ini contoh saja satu sifat waro. Ya, nggak usah jauh-jauh Pak. Sekarang kita dibingungkan dengan perkara-perkara yang sifatnya subhat, yang kadang-kadang menurut kita ini halal apa haram gitu kan ya. Padahal dalam hadis Rasulullah, al halal bayyin wal haram bayyin. Bahkan belum lama ini ada informasi, ada khamr yang dikasih label halal. Khamr dikasih label halal. Kira-kira bagaimana Pak? Ini status khamr jadi halal nggak? Karena mungkin persentase khamrnya, persentase yang memabukkannya hanya 1%, kemudian jadi halal. Benar nggak kira-kira kalau begitu? Sampai seperti itu Pak. Kita dibingungkan dengan perkara-perkara yang di sekeliling kita, yang mohon maaf, kadang-kadang kita nggak konsen. Akhirnya kita, udahlah, udah ada sertifikat halalnya.
Bahkan ada yang bilang anak muda, daging babi itu enak Ustaz. Apalagi babinya udah disunat. Masya Allah. Sampai begitu ya. Jadi pernah ada anak muda curhat sama saya. Jadi di tempat kerjanya itu sering dia diojok-ojokin. Kalau diojok-ojokin itu artinya dibujuk, dirayu. Karena komunitas dia komunitas non-muslim. Sampai begitu, Pak. Akhirnya nih anak muda, kalau dia kurang-kurang paham tentang perkara ini, deh, udah nggak apa-apa, ntar habis itu taubat kan gitu. Biar nyobain lu daging babi enaknya kayak gimana kan gitu. Bener Pak? Yang ironi lagi belum lama ada orang pakai jilbab dengan rapi, seorang ibu, wah, diposting viral itu kan, makan daging babi. Ini Pak, kita dihadapi di kondisi-kondisi dilematis tentang perkara-perkara syubhat aja, sehingga kita kurang menjadi hamba-hamba yang warok dan hati-hati. Kenapa Pak? Ini yang dicabut di akhir zaman di umat Islam Pak. Kita bukan kurang ahli ibadah, kita bukan kurang ilmu. Satu aja masalahnya Pak, kadang-kadang kita kurang warok, itu saja. Terlalu sembrono dengan hal. Bukan cuma perkara yang halal dan haram, bahkan termasuk dengan hati kita. Hati dibiarkan liar, suuzon sama orang, buruk sangka sama orang, sifat-sifat tercela muncul dalam diri kita. Kita menganggap itu satu hal yang biasa. Bahkan sekarang korupsi dianggap sesuatu yang sudah biasa. Jadi ketika kita berbicara tentang kemungkaran, kita keluh Pak. Kita rasanya, ya udahlah emang udah zamannya begini. Udah keadaannya begini. Kita kalau kagak ngikut, kagak kebagian. Kalau nggak korupsi kita nggak dapat apa-apa, akhirnya ngikut. Nah di situ masalahnya. Ini diantara kerusakan umat Islam di akhir zaman ini Pak. Padahal kita tahu bahkan makam para ulama, orang-orang yang saleh, yang dinilai bukan hanya ibadahnya saja dan ilmunya saja, tapi sejauh mana mereka mampu memposisikan sifat wara yang ada dalam diri mereka. Nah, itu salah satu hikmah daripada ilmu yang sampai kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan perkara-perkara yang meragukan kepada perkara-perkara yang tidak meragukan. Makan bakso, kalau sekiranya kita kenal sama tukang baksonya, dia udah berangkat haji, tahu beli dagingnya di mana, nah kita udah makan bakso yang memang menurut kita yakin. Nggak usah nyari-nyari yang nggak jelas gitu kan. Nah seperti itulah. Maka saya dulu pernah, ini sekedar berbagi saja, ketika saya di Komisi Fatwa Kota Depok, saya pernah mengusulkan Pak, bagaimana sertifikasi ini jangan hanya perusahaan-perusahaan besar, yang duitnya banyak. Karena kan kecenderungan sertifikasi halal ini kan mahal ya. Saya melihat tukang-tukang dagang yang di sekeliling kita itu sebetulnya potensi banget ya. Kita nih termasuk orang yang senang jajan ya. Anak kita kan begitu. Jajannya apa? Somai, bakso, cilok kan gitu ya. Jajanan itu berapa ribu gerobak di sekeliling kita. Sampai saya pernah usulkan dulu sama Masyaikh Kiai-kiai di Depok. Coba kita adakan sertifikasi ke pedagang-pedagang inilah ya. Supaya kita ada itminan, ada perasaan tenang ketika kita mau jajan ya terutama yang berbau daging ya, karena emang sekarang isu-isunya bakso itu yang dicampur celeng macam-macam kan begitu ya, bahkan bakmi juga yang campur minyak babi segala macam, itu kita udah paham dah, cuma kita jangan nutup mata ya, ini efeknya Masya Allah berat Pak, perkara yang kayak gini aja ini efeknya berat tentang masalah ibadah ya, ini efeknya ke ibadah. Ya kita nggak tahu ada skenario orang-orang yang memang sengaja ingin menghancurkan umat Islam dengan cara seperti ini, ya kan? Dia buka warung, bikin warung bakmi, dia nggak cerita bahannya apa, kita makan di situ. Akhirnya efeknya kepada amal ibadah kita. Ya contoh seperti itu aja. Ini diantara hikmah ilmu. Ya. Makanya ketika saya sarankan, ya cuman masalahnya berkait dengan pihak-pihak lain, kita nggak bisa wujudkan. Ya sekarang tukang bakso di pinggir jalan dapat sertifikat halal, itu seneng nggak? Senang, kenapa? Saya yakin bukan malah berkurang konsumennya. Iya, karena orang yakin, nggak ragu. Jajan udah ada sertifikat halal. Ini contoh kecil saja, Pak. Di negeri kita, ya itu bagian dari masalah besar sebetulnya kalau menurut saya. Ya mudah-mudahan Allah kasih solusi yang terbaik supaya kita tadi itu bisa merasakan proses tazkiyatun nufus kita berjalan. Itu tentang sifat wara saja.
Sampai Rasulullah katakan, min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kebaikan dari seseorang muslim adalah meninggalkan perkara-perkara yang dia nggak perlu. Ini kita sekarang banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang kita nggak perlu, Pak. Yang nggak ada manfaatnya. Berjam-jam main game, berjam-jam kita ngobrol, begadang dari jam 9 sampai jam 3 malam. Ini orang-orang yang dicabut sifat waraknya, ya. Dicabut sifat kehati-hatiannya. Maaf, bukan saya menyinggung orang yang senang begadang, enggak. Ada begadang yang kata Haji Roma Irama, begadang boleh saja, ya. Namun ada tujuannya, ada maksudnya kan begitu. Tapi kalau sibuk dengan ngobrol yang enggak karu-karuan, bahkan akhirnya berujung kepada ghibah dan perdebatan yang berakhir kepada perselisihan. Makanya dulu ada ulama di Madinah, Pak, ya. Habib Zain bin Smith, ya saya sebut namanya lah, nggak apa-apa, karena saya pernah bertemu beliau. Beliau itu termasuk orang yang sibuk dengan kegiatan akhirat, Pak. Jadi kalau ada tamu datang itu, ini kadang-kadang beliau nggak konsen dengan tamu, karena saking dia konsennya dengan Allah, gitu ya. Ini kita belajar dari orang soleh lah ya. Kita belajar, kita belum sampai. Itu tamu kalau datang 3:30. Ya, ketemu sama Bilal setengah 4 sore. Itu mau masuk waktu maghrib. Itu tamu udah ketemu, beliau mah balik lagi ke santri-santrinya untuk melakukan riyadhah dengan zikir-zikir aurat sebelum maghrib. Masuk sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, zikir. Masuk sholat isya. Selesai sholat isya, zikir. Sampai ini tamu ngikutin berjam-jam, Kak. Pas udah balik ketemu, apa kata Syekh ini? Ente kapan datangnya? Padahal ini udah nunggu dari habis asar. Dia nggak konsen, Pak, dengan orang yang hadir karena sibuk dengan Allah. Nah kalau kita kebalikannya, mau konsen sama Allah setengah mati, Pak, betul nggak? Sampai takbirnya berkali-kali, Allahu Akbar, nggak masuk karena kepikiran terus, ya. Ya mau sholat khusyuk saja susah kita, Pak. Harus mengkondisikan diri kita. Tapi ketika kita bermuamalah, ketika kita berkomunikasi dengan makhluk, rasanya hari-hari kita lebih senang begitu dibandingkan konsen dengan Allah. Maaf, bukan berarti muamalah nggak boleh. Ada batasan-batasannya, Pak. Ya. Nah, seringkali kita itu banyak waktu kita terisi dengan perkara-perkara yang tidak manfaat. Padahal waktu yang kita punya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahli hisab pun akan dihisab oleh Allah. Ahli hisab tahu, Pak? Ya, yang suka ngisep. Alasan dia ini lagi zikir, Ustaz. Sambil ngisep Allah. Ya enggak apa-apa, bagus sambil ngerokok zikir. Cuman kan kayaknya pantas apa enggak kan begitu ya. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara inilah misi utama para nabi dan para rasul. Yang terakhir tadi, bagaimana kita berusaha memperbaiki diri kita, ya salah satunya adalah memperbaiki sifat warok dan kehati-hatian kita dengan harapan mudah-mudahan dengan sifat ini yang pelan-pelan kita perbaiki, Allah perbaiki keadaan amal kita, keikhlasan kita kepada Allah bertambah karena apa? Karena kita menjadi orang-orang yang hati-hati. Dan puncaknya adalah orang-orang yang hati-hati, mereka adalah orang-orang yang doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya sudah cukup karena sudah masuk waktu syuruk ya Ustaz. Nah, saya cukupkan untuk silaturahmi saya pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Tadi saya menyampaikan poin yatlu alaihim ayati. Dalam hal ini ayat di sini konteksnya adalah sesuai dengan para nabi itu. Nabi Daud pun ya karena dengan kitabnya ya, pada saat itu Nabi Musa. Cuman fokus kita kepada Nabi Muhammad yang artinya fokusnya kepada Al-Qur'an. Namun kalau dari sisi esensi, makna dari kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi, hakikatnya adalah di dalamnya mengajarkan tentang ketauhidan. Ya. Dan Al-Quran ini hadir adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, Pak. Betul nggak? Makanya kalau sekarang ada orang yang meyakini dengan kitab-kitab yang lain, ya itu nggak sesuai dengan petunjuk. Allah inginkan semua sekarang
pengikut-pengikut dari nabi-nabi sebelumnya yang mereka meyakini kitab Taurat, Injil, Zabur, endingnya adalah bermuara kepada Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sebagai sentral yang harus diyakini dari semua kitab-kitab tersebut. Dan begitu, ya. Makanya dulu pernah ketika saya di Mesir, saya berjumpa dengan orang-orang Kristen Ortodok yang mereka memegang pada Injil Barnabas, salah satunya. Makanya Injil Barnabas ini disembunyikan karena memang inti dari Injil Barnabas ini sama dengan Al-Quran, intinya mengajarkan tentang monoteisme, ya, hanya Tuhan yang satu. Sampai dia itu hafal surat Maryam, orang non-Muslim. Sampai saya bilang, orang Mesir, ente ini selangkah lagi jadi Islam udah. Iya, cuman saya tetap dengan pendirian dia dengan kitab Injilnya kan begitu. Jadi sekali lagi kalimat yatlu alaihim di sini adalah bagaimana semua para nabi ini menyampaikan kitab, Pak. Ya tetap versi-versi mereka. Kalau tadi kita fokus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Jadi kalau bahasa saya tadi misalkan ada yang terucap nabi lain membaca Al-Quran, tidak ke situ maksudnya. Tapi mereka nabi-nabi yang lain membaca dengan versi kitab-kitab mereka yang diturunkan. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Haji. Barakallah. Ada lagi? Cukup? Baik. Baik para hadirin sekalian, kita tutup taklim kita dengan sama-sama membaca istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan istighfar ini Allah cerahkan hati kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahil karim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa tulal umri fi ta'atillah wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa li fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.